Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi turunan ya. Aplikasi turunan ini untuk menentukan persoalan maksimum atau minimum. Di bagian persoalan maksimum atau minimum, dia mencakup soalnya tentang fungsi kuadrat, geometri atau bangun ruang, persoalan ekonomi, dan persoalan fisika. Di video kali ini contoh soalnya akan lebih khususkan ke fungsi kuadrat sama persoalan ekonomi ya. Next, langkah-langkah menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, ini langkah-langkah menentukan nilai maksimum atau minimum ini ada dua langkah. Yang pertama, perhatikan dulu fungsi awalnya ini. Fungsi awal ini AS kuadrat tambah BS tambah C. Dimana jika A-nya ini lebih besar 0, A-nya ini maksudnya koefisien di samping S kuadrat ya. A-nya ini maksudnya koefisien di samping S kuadrat. Jika A-nya lebih besar 0, berarti kurvanya dia minimum ya. Nah, jika A lebih besar 0 ini, berarti kurvanya dia hadap ke atas. Ini kurvanya dia hadap ke atas. Titik puncaknya ini di bawah, sehingga dikatakan ini minimum ya. Nah, sebaliknya jika A-nya ini lebih kecil 0, berarti kurvanya ini hadap ke bawah. Jika A-nya lebih kecil 0, berarti kurvanya ini hadap ke bawah. Nah, ini titik puncaknya di atas, maka dikatakan ini maksimum. Sekali lagi ya, ini di samping X kuadrat, ini A ya. A-nya itu maksudnya koefisien di samping X kuadrat. Langkah kedua, tentukan turunan pertama atau F aksen S. Nah, nih persyaratan berikutnya ini F aksen S nih harus 0, seperti yang video sebelumnya itu nilai stasioner ya. Dia turunan pertama wajib sama dengan 0 untuk memperoleh nilai S ya. Setelah itu substitusikan atau tukarkan nilai S ke fungsi awal maksimum atau minimum yang tadi. Biar lebih jelasnya ini kita langsung ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, tentukanlah nilai ekstrim fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 3S kurang 4. Ini jawabannya ya. Pertama-tama kita buat dulu turunan pertama dari soal ini ya. Dari Y sama dengan X kuadrat kurang 3S kurang 4. Kita turunkan pertama dulu. Bahwasanya X kuadrat berarti pangkatnya pangkat 2 dikali ke depan. Berarti 2 kali 1 dapatnya 2. Setelah dikali pangkatnya 2 ini dikurang 1 jadi 2S ya. Kurang 3S. Nah, ini pangkat 1 kali min 3 berarti min 3 ya. Ini langsung dapat turunan pertama. 2S kurang 3, ini kurang 4 nggak ada S, berarti langsung abaikan saja. Nah, setelah dapat turunan pertama ini 2S kurang 3, kita kembali lagi persyaratan yang langkah kedua tadi, bahwasanya turunan pertama ini harus 0. Ya udah, ini Y aksen di bawahnya ini langsung tulis 0. 0 sama dengan 2S kurang 3. Ini 2S yang pindah jadi min 2S, ini min 3 jadi min sama min langsung coret, jadinya 2S kurang 3 ya. Nah, ini dapatnya berarti S sama dengan 3/2 hasilnya. Nah, setelah dapat S ini, saya dapat S, masukkan atau substitusikan nilai S ini ke soal yang tadi, ke fungsi awal yang tadi. Fungsi awalnya ini 3/2, tinggal masukkan ke jadi X, 3/2 kuadrat kurang 3, S nya ganti jadi 3/2 kurang 4. Nah, ini 3/2 kuadrat pangkat 2 berarti dapatnya ini 9/4. 3 kali 3 nih 9/2 kurang 4. Nah, ini dapatnya 9/4 kurang 9/2 kurang 4. Kita samakan penyebut semuanya, penyebutnya 4 nih ya, jadi min 9/4 kurang 16/4. Ini tinggal samakan penyebut saja supaya hasilnya sama-sama 4 nih. Nah, setelah dapat ini tinggal hitungkan jadinya min 25/4 ya. Nah, masih ingat kembali ya ke langkah pertama tadi, perhatikan fungsi awal. Jika A-nya lebih besar berarti lebih besar 0 berarti minimum. Nah, ini kita lihat nih A-nya ini kan samping X kuadrat. Ini angka depannya ini nggak ada, berarti 1 ya, bukan berarti 0 ya. 1X kuadrat berarti. Nah, karena 1 tuh di atas 0 berarti ini minimum ya. Nah, ini langsung dibuat nilai ekstrim minimum sama dengan min 25/4 ini ya. Nilai ekstrim minimum min 25/4. Contoh soal yang berikutnya ini ada
Suatu persegi panjang memiliki keliling 100 cm, tentukanlah luas maksimum persegi panjang tersebut. Oke, ini keliling persegi panjang seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya keliling persegi panjang itu 2 kali P tambah L. Ini ya, keliling persegi panjang ya. 2 kali P tambah L sama 100. Ini 100 bagi 2 dapatnya 50. Berarti L-nya ini 50 kurang P. Ini step pertamanya. Step pertama kita buat dulu persamaan seperti ini. Setelah itu kita cari luas sama dengan P kali L ya. Luas ini sama dengan P kali L. Ini kita masukin P-nya. P, tulis kembali P. L-nya ini lebarnya kita masukin dengan 50 kurang P. Substitusikan ya ke bagian sini. Oke. Nah, setelah itu ini kali masuk. P kali 50, 50P. P kali min P, ini dapatnya min P kuadrat ya. Nah, setelah kita dapat L yang ini, oke, persamaan berikutnya nih kita tinggal turunan pertama. Ini turunan pertama wajib 0 untuk menentukan nilai maksimum atau minimum ya. Nah, L aksen berarti 50P. 1 kali 50 berarti 50. Ini P-nya hilang langsung karena ini pangkat 1. Kurang. Ini 2 kali min 1 berarti min 2 ya. P pangkat 2 kurang 1 jadinya P pangkat 1. Oke. Sekali lagi. Ini 1 kali 50, 50. Ini 2 kali min 1 berarti min 2. Ini P pangkat 2-nya kurang 1. Jadinya P pangkat 1. Nah, setelah itu kita tinggal hitung P-nya. Nah, setelah dapat P-nya ini dapat 25. Oke, setelah dapat 25, masukin kembali ke persamaan yang sebelumnya ini. Lebar sama dengan 50 kurang P. P-nya itu gantikan dengan 25. Jadinya lebar itu 50 kurang 25, hasilnya itu adalah 25 cm. Itulah lebarnya. Nah, ini untuk mencari luas maksimum persegi panjang tersebut. Nah, luas maksimumnya berarti ini kita tinggal lihat dari yang persamaan tadi ya. Ini kenapa bisa maksimum? Karena nih, di samping P kuadrat ini kan min 1. Nah, ini kalau minus berarti namanya maksimum. Ini ya, luas maksimum berarti 50 gantikan P-nya dengan 25 kurang 25 kuadrat. Nah, hasilnya langsung dapat 625 cm kuadrat. Oke. Ini next soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 3 ini untuk memproduksi X unit pakaian dalam 1 hari diperlukan biaya produksi. Ini biaya produksi sama kayak modal ya. Biaya produksi X kuadrat tambah 4X tambah 10 ratusan ribu rupiah. Harga jual per unit pakaian berarti harga jual 1 unit ini X unit. 1 unit itu adalah 20 kurang X ratusan ribu rupiah. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh setiap hari adalah. Nah, pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui itu adalah modalnya ya. Ini modal biaya produksi ya. Biaya produksi sama modal itu sama. Tulis kembali X kuadrat tambah 4X tambah 10. Nah, setelah itu ini ada harga jual. Nah, hati-hati terhadap harga jual nih. Harga jual per unit pakaian itu, per unit ya, adalah 20 kurang X, ratusan ribu rupiah. Nah, kita nggak tahu ini berapa unit. Dikatakan ini memproduksi X unit. Ya udah nih per unit pakaian, kita nggak tahu berapa banyak unit. Nih X unit, ya udah X kali 20 kurang X. Andaikan 1 unit misalnya 50.000, berarti 2 unit 100.000. Nah, masalah kita nggak tahu berapa unit pakaian. Oleh karena itu, kita sesuaikan sama soalnya X unit. X kali harga jualnya ini 20 kurang X. Setelah itu kali masuk ya. X kali 20, 20X. X kali min X, dapatnya min X kuadrat. Nah, dari sini kita bisa cari untungnya itu berapa, keuntungannya itu berapa. Harga jual dikurang modal atau harga beli ya. Ini sama kayak modal ya. Nah, modal ini harga jual ini berarti 20X kurang X kuadrat, tinggal substitusi masuk ke sini dikurang. Nah, kalau ketemu kurang, hati-hati ini ya. Ini harus kita pakai buka kurung. Nah, dan ini mau kali masuk lagi. Harga beli atau modal tulis kembali X kuadrat tambah 4X tambah 10. Nah, setelah itu, ini tinggal kali masuk ya, min X kuadrat.
Ini 20x min kali 4x berarti min 4x. 20 kurang 4x berarti dapatnya 16x. Ini min x kuadrat. Min kali x kuadrat berarti min x kuadrat. Min x kuadrat kali min x kuadrat. Min x kuadrat berarti min 2x kuadrat nih ya. Setelah itu min kali 10, ini dapatnya min 10. Nah, setelah kita dapat persamaan seperti ini, berarti kita mau ubah bentuknya nih dari pangkat tertinggi ke pangkat terkecil juga boleh. Berarti min 2x kuadrat tambah 16x x kurang 10. Nah, setelah itu langsung ke turunan yang pertama. U aksen S. U aksen S ini berarti 2 kali min 2 berarti min 4. Nah, pangkatnya ini kurang 1, min 4S tambah 1 kali 16 berarti 16. Seperti yang syarat sebelumnya, bahwasanya turunan pertama nih harus 0 ya. Tentukan turunan pertama. Ini turunan pertama wajib 0 untuk menentukan nilai X. Nah, nih dapat 0, min 4S tambah 16, 16 pindah, min 16, dapatnya berarti S ya 4 ya. Setelah itu, dari sini kita mau cari untung yang maksimum. Nah, kenapa nih dikatakan untungnya maksimum? Karena nih samping X kuadrat, nilainya minus ya, minus 2 ya. Ini A-nya ini lebih kecil 0, makanya dikatakan maksimum. Untung maksimum sama dengan, ini kita masukin ya. Mau masukin persamaan yang atas ini juga boleh, yang bawah ini juga boleh. Ini berarti 16 kali 4, S-nya ganti jadi 4, kurang 2 kali 4 kuadrat, kurang 10. Ini dapatnya 64 kurang 32 kurang 10, dapatnya langsung 22. Nah, kenapa ini dikali 100.000 rupiah? Karena kita lihat kembali ke soal yang ini. Ini biaya produksi ini ratusan ribu rupiah ya. Jadi jangan lupa dikali dengan 100.000. Berarti 22 kali 100.000 dapatnya 2.200.000. Berarti sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.